Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita kembali dalam Markus pasal 4. Kali ini kita mengambil ayat 24 sampai 25 dengan judul perumpamaan tentang ukuran atau menilai orang. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Di sini kita belajar cara menilai orang atau mengukur orang lain lewat prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jangan sembarangan menghakimi orang lain. Menghakimi artinya suatu sikap merasa diri benar, ingin berkuasa, ingin jadi Tuhan dengan mencela orang lain. Motifnya biasanya ingin menjatuhkan orang lain supaya dia kelihatan tampak lebih baik dan orang lain tampak lebih buruk. Bukan berarti kita gak boleh menegur kesalahan orang lain atau membiarkan orang hidup dalam dosanya. Tapi jangan menghakimi dengan ukuran yang keras. Karena kita seringkali menghakimi orang dengan menggosipinya, dengan menyebarkan berbagai isu tentang orang itu. Atau kita menghakimi dengan melontarkan berbagai tuduhan dan fitnah. Bahkan ada yang suka menghakimi orang dengan penganiayaan, main pukul dan bunuh. Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kau pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Kalau Anda sering menghakimi, maka Anda akan sering dihakimi. Kalau Anda jarang menghakimi, maka Anda akan jarang dihakimi. Kalau Anda tidak mau dihakimi, ya jangan menghakimi orang lain. Jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen merasa lebih benar daripada orang yang tidak Kristen. Merasa diri lebih suci terhadap orang yang tidak beragama. Saya teringat ada seorang wanita Kristen Indonesia yang menikah dengan suaminya seorang Thailand yang bukan Kristen. Sejak menikah, ibu ini tidak diizinkan lagi pergi ke gereja oleh suaminya. Lalu ia tanya, kenapa saya tidak boleh pergi ke gereja? Dan suaminya bilang, kalau kau pergi ke gereja, kamu akan terus menghakimi orang. Karena kau merasa diri benar, suci, kamu lihat saya salah, kamu lihat saya sebagai orang berdosa, kamu akan sering menghakimi. Kamu akan sering berkata tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu sebabnya saya tidak izinkan kamu pergi ke gereja. Dari sini kita menangkap, semakin orang tahu kebenaran firman Tuhan harus jadi berkat, dan bukan menjadi Farisi yang suka menghakimi orang. Penting semakin kita rohani, semakin jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Semakin kita tahu kebenaran, semakin kita menjadi pelaku kebenaran dan bukan jadi Farisi. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dapat menuntut orang pada kebenaran. Saya teringat dengan cerita Mahatma Gandhi. Ketika Mahatma Gandhi tertarik dengan Alkitab, tertarik dengan Yesus yang penuh kasih, yang tidak pernah bikin salah. Dia ingin sekali pergi ke gereja. Suatu hari Minggu pagi dia pergi ke gereja. Sampai di muka pintu gereja ditahan sama Asyir. Dan Asyir berkata, "Bapak mau pergi kemana?" "Saya mau masuk gereja." "Minta maaf, gereja ini tempat orang-orang yang harus pakai pakaian sopan. Anda cuma pakai sandal jepit dan sarung. Tolong kamu pulang dulu, pakai pakaian yang layak, dan kemudian kembali lagi untuk masuk gereja." Kemudian Mahatma Gandhi langsung meninggalkan tempat ibadah tersebut dan berkata dalam hati, "Sekali-kali saya tidak akan pernah masuk pergi ke gereja. Kalau orang Kristen hanya cuma bisa menghakimi, tidak bisa menerima saya apa adanya." Gak lama setelah itu ajaran Hindu diperkenalkan kepada Mahatma Gandhi. Dan dia terbuka. Dan apa yang terjadi? Dia bawa seluruh India masuk kepada ajaran Hindu. Orang Kristen telah kehilangan momentum untuk membawa India percaya sama Tuhan Yesus. Karena orang Kristen suka menghakimi. Yang kedua, cara kita menilai atau mengukur orang lain. Jangan kita menilai orang lain hanya dari penampilan luar. Jangan menilai orang dari parasnya, sukunya, warna kulitnya, cara berpakaian, atau status sosialnya. Kadang penampilan luar lebih bagus daripada sebenarnya.
Karena itu ilmu marketing, packaging lebih bagus daripada isinya. Nabi Samuel pernah ditegur oleh Tuhan pada saat ia ingin mengurapi salah satu orang dari anak Isai yang parah seelok dan tinggi. Dan Tuhan berkata kepada Samuel dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Samuel, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat hati. Kita bisa melihat di sini Tuhan lebih tertarik melihat isi hati manusia. Karena dari isi hati manusia terpancar kehidupan. Sebab kalau isi hatinya benar, yang terpancar dari perkataan dan perbuatan yang benar. Kalau isi hatinya bersih, yang terpancar dari perkataan dan perbuatan juga bersih. Kalau isi hatinya jahat, yang terpancar dari perkataan dan perbuatan jahat juga. Kalau isi hatinya berliku-liku, yang terpancar dari perkataan dan perbuatan juga berliku-liku. Penting di sini untuk kita mengikuti cara Tuhan ajarkan dalam memilih seseorang. Jangan kita menilai orang lain hanya dari penampilan luar. Saya teringat tahun 2007, setelah kita menjalankan yayasan ini dan kemudian mulai kami kewalahan, saya bersama istri untuk kerja sendirian, kita mulai cari satu karyawan membantu di Yayasan Tangan Pengharapan. Singkat cerita ada seorang wanita muda yang interview dan kemudian melamar, datang ke tempat kami, dan kemudian setelah diinterview cocok untuk kerja sama kita terima. Sebelum dia pulang, kita kasih dia makan, minum, dan kemudian kita kasih transportasi untuk dia bisa pulang. Beberapa hari kemudian wanita ini kontak lagi ke kami, minta maaf bahwa saya gak bisa melanjutkan untuk bekerja di Tangan Pengharapan karena saya punya masalah besar. Dan kemudian wanita ini hilang kontak dan kita cari karyawan yang lain. Berjalan 12 tahun, di akhir 2019 wanita ini kontak lagi ke kami. Dan kemudian berkata, Bapak masih ingat sama kami? Ibu masih ingat sama saya? Kita bilang kita udah gak ingat siapa ya. Saya pernah melamar kerja waktu Tangan Pengharapan buka untuk karyawan pertama. Dan waktu itu saya sudah diterima. Saya dikasih makan, dikasih minum, dan dikasih uang transport. Saya gak pernah lupa. Waktu itu saya hubungin karena kami gak bisa kerja. Karena saya punya masalah besar. Saya hamil di luar nikah. Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan saya. Dan sekarang saya jadi seorang pengusaha. Dan kami rindu untuk memberkati Yayasan Tangan Pengharapan. Bolehkah kami minta nomor rekening? Sehingga cerita kami kasih nomor rekening. Dan kemudian mendonasikan sejumlah dana yang cukup lumayan. Dengan membangunkan salah satu sekolah berasrama buat anak-anak berdalam Indonesia. Sejak itu saya makin mengerti betul untuk kita jangan menilai orang lain dari penampilan luar, dari parasnya yang sederhana. Mulailah bantu siapa saja, dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Karena apa yang kita perlakukan kepada orang lain akan diperlakukan kembali kepada kita. Yang ketiga, kita belajar cara kita menilai atau mengukur orang lain, yaitu ukuran yang Anda pakai untuk memperlakukan orang lain akan diukurkan kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Berarti di sini firman Tuhan sedang mengajarkan pada kita untuk kita mengambil prinsip kerajaan Tuhan dan bukan prinsip dunia. Prinsip dunia mengajarkan take and give. Terima dulu baru bagi. Kalau Anda pakai cara take and give, prinsip dunia, kita gak akan pernah bisa melangkah kalau kita gak punya. Kita gak akan pernah bisa menabur kalau kita gak punya banyak. Kita akan mulai kalkulasi. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan untuk kita give, melangkah dulu, korban dulu, nabur dulu, perih dulu, sakit dulu, mencucurkan air mata dulu, bantu dulu, maka kamu akan diberi. Itu sebabnya kitab Amsal berkata, ada orang menabar harta begitu luar biasa, selalu berkelimpahan. Tapi ada orang menahan harta begitu luar biasa, selalu berkekurangan. Aneh matematika. Kalau kita keluar berkurang. Tapi firman Tuhan, makin kita keluar, makin kita diberi. Makin kita menahan, makin kita menghemat, makin kita berkekurangan. Sebab apa? Prinsip kasih seperti mesin dalam sebuah ATM. Kita tidak akan pernah bisa menarik uang di mesin ATM kalau kita gak pernah mendepositnya terlebih dahulu.
Dan ini filosofinya, kita gak akan pernah menarik banyak kalau kita gak mendepositnya banyak. Kita akan menarik sedikit kalau kita mendepositkan sedikit. Berarti satu gambaran, kalau kita memperlakukan orang lain baik, orang lain akan memperlakukan kita baik. Tapi waktu kita memperlakukan orang lain jahat, orang lain akan memperlakukan jahat kepada kita. Jadi kalau kita gak mau dijahatin orang, ya perlakukan yang baik. Kalau kita gak mau dihina orang, hargai orang lain. Kalau kita pengen disenyumin orang, mari berilah senyum kepada orang lain. Karena Matius pasal 7 ayat 12 menarik sekali, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuat juga kepada mereka. Karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kita bisa melihat kesimpulan semua isi firman Tuhan perjanjian lama, apa saja yang orang lain perlakukan pada kita, perlakuan terlebih dahulu kepada mereka. Jadi kalau Anda ingin diberkati, berkati orang lain terlebih dahulu. Kalau Anda ingin dipromosikan, promosikan orang lain lebih dahulu. Kalau Anda ingin dibukakan jalan, bukakan jalan dulu kepada orang lebih dulu. Saya teringat di awal-awal saya pelayanan, istri saya support habis buat saya bisa pelayanan semakin maju dan semakin berkembang. Dia selalu ada di belakang layar. Dia selalu tampilkan suaminya saja. Dia tidak mau tampil di banyak orang. Kemudian tidak lama Tuhan mulai mempercayakan istri saya dalam pelayanan YouTube. Dan kemudian jadi berkat buat banyak orang. Lewat viralnya di Instagram, di TikTok, di media sosial dan di YouTube. Dan kemudian saya mulai topang pelayanan istri saya. Karena saya merasa bahwa dia lebih dulu topang saya. Waktu sekarang saya topang dia. Itu sebabnya pelayanan Impact Community Indonesia banyak ada di YouTube Henny Kristianus. Jadi kita belajar di sini. Ayo, behind the great man there's always a great woman. Di balik seorang pria yang besar pasti ada wanita yang menopangnya. Di balik seorang wanita yang berhasil pasti ada suaminya yang menopangnya. Di balik anak-anak yang berhasil pasti ada orang tua yang menopangnya. Di balik karyawan yang berhasil pasti ada pemimpin yang menopangnya. Di balik seorang pemimpin berhasil pasti ada karyawan yang menopangnya. Itu sebabnya mari pakai ukuran yang terbaik, memberikan nilai yang terbaik kepada orang lain, memperlakukan orang yang terbaik, maka suatu kali kita akan menuainya. Jadi kita belajar hari ini cara kita menilai atau mengukur orang lain. Yang pertama, jangan sembarangan mengakui orang lain. Yang kedua, jangan kita menilai orang lain hanya dari penampilan luar. Dan yang ketiga, ukuran yang kita pakai untuk memperlakukan orang lain akan diukurkan kembali kepada kita. Live a better life. God bless you. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.